Benang merahnya, jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi tujuannya untuk memprovokasi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali, ini agak ngebentak ngomongnya biar enak Pak, jangan sekali-kali kalian menjadi followers, menjadi pengikut orang yang gampang bersumpah, gampang mengatasnamakan Allah. Tapi jangan buat murah kata demi Allah itu. Apalagi orang mengucapkan demi Allah demi tujuan politik. Apalagi orang mengucapkan demi Allah tujuannya buat memprovokasi. Nah, Allah sudah ingatkan, bahkan tercantum dalam Al-Quran, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan pernah mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang gampang sekali bersumpah demi Allah. Dikit-dikit ngajak mubahalah. Ada yang ngajak saya mubahalah Pak. Kalau saya nggak berani mubahalah itu. Kenapa? Saking takutnya saya dengan Allah. Takut betul saya Bapak Ibu. Saking takutnya saya berpendapat orang yang mudah betul mubahalah tanpa kriteria, tanpa cara yang syar'i, sama saja dia sangat tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut di dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah, gampang mubahalah, gampang nyebut demi Allah, dan gampang mencela. Mahin di sini saya tafsiri hate speech, ujaran kebencian. Suka mengeluarkan konten-konten, narasi-narasi, framing-framing yang isinya mengajak orang untuk saling membenci. Ini yang disebutkan di sini. Hammazim masya'im binamim. Dan dia sering melontarkan hinaan, cacian, fitnah, binamim, yang tujuannya untuk mengadu domba. Izin ini selalu saya rekam ya Pak, karena saya setiap ceramah di Muhajirin saya rekam. Ini bukan untuk tujuan apa-apa, saya upload di YouTube. Sekarang subscribernya sudah 65.000. Alhamdulillah. Dapat monetisasi YouTube-nya udah agak gede Pak. Pokoknya kalah gaji PNS pokoknya. Ya, orang ngonten YouTube kan macam-macam kontennya. Nah, kita kontennya ya pengajian begini, kontennya dakwah. Ini jangan salah sangka, belagu amat Pak Parman itu. Ceramah aja, khutbah, direkod, direkam, malah bagus. Karena yang mendengarkan ceramah ini tidak hanya kita yang hadir di sini, termasuk 65.000 subscriber. Ya, doakan mudah-mudahan subscribernya terus nambah. Kalau bisa ngalahin Deddy Corbuzier lah ya. Mimpi tapi Bapak Ibu. Baik. Pada kesempatan kali ini saya cuman ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri dan buat kita semua. Pada level kita ini puasa itu bukan lagi menahan lapar dan dahaga. Tapi pada level kita ini sudah menjaga kualitas puasa kita. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa dia tidak mendapati apa-apa dari puasanya kecuali cuman lapar dan dahaga saja. Ini hadis yang paling sering dibacakan.
Bahkan mungkin di bulan Ramadan ini paling sering kita dengarkan. Artinya puasa kita ini jangan sia-sia. Jangan cuman lapar dan dahaga, tapi tidak memiliki nilai apa-apa. Lebih spesifik lagi, Nabi menegaskan, orang yang puasanya sia-sia itu man lam yada' qaulaz zur. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan tercela. Apa yang masuk dalam kategori perkataan tercela? Yakni diantaranya al-kidbu, bohong. Bohong itu lumrah, tapi itu tercela. Kemudian yang berikutnya wal ghaibah, gibah, ngegosip, itu tercela. Selanjutnya wal fitnah, fitnah. Apa sih bedanya fitnah sama gibah? Kalau gibah itu membicarakan aib orang lain sesuai dengan fakta, itu gibah namanya. Kalau fitnah itu sudah ditambah, ada fakta peristiwa, ditambah, dikurangi, atau dibumbui, itu sudah jadi fitnah. Atau bahkan tidak ada fakta sama sekali, tapi disampaikan, itu adalah fitnah. Lebih daripada itu, maksiat lisan, perkataan tercela yang lainnya adalah wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kemudian yang berikutnya wan namimah, adu domba. Nah, ini semua maksiat lisan. Apabila kita kerjakan sedang berpuasa, maka puasa kita tidak ada nilainya sama sekali. Sekarang kita akan ulas, masuk lebih spesifik lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ghibah itu lebih kejam daripada berzina. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Ghibah lebih kejam daripada berzina. Saya agak lama mikir logikanya apa ya Pak. Ternyata logikanya dapat saya. Kalau orang berzina, hari ini dia berzina, besok dia tobat, nyesel dia, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, cash, tunai, dosa zinanya langsung diampuni oleh Allah. Tapi jangan dicobain ya Pak, nanti nyoba njajal lagi njajal mati. Kalau kata orang Lampung apa Pak, mati bangi katanya. Mati bangi itu begitu, lagi ngejajal nyek mati. Ternyata minum obat kuat Pak, karena overdosis akhirnya serangan jantung, mati dia. Saya nggak mau tanggung jawab itu. Jadi kalau orang berzina dosa kepada Allah, ketika dia bertobat cash, Allah ampuni dosanya, Allah terima taubatnya. Tapi kalau orang berzina tidak diterima taubatnya, kalau orang gibah maksud saya, tidak diterima taubatnya, belum diampuni dosa-dosanya sebelum dia minta maaf dengan orang yang digibahnya. Nah, inilah masalahnya. Ibu-ibu hari ini ngegosip, besok tobat, minta maaf sama yang digosipin. Bu, maaf ya. Maaf apaan? Saya kemarin ngegosipin ibu. Emang lo ngegosipin gua apaan? Tak omongin ke orang-orang ibu itu jidatnya jenong, matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer. Boro-boro dimaafin malah kena gampar sekalian. Nah, ini bahayanya gibah, hati-hati. Makanya hindari gibah. Bahkan bukan cuma ngegibah, mendengarkan orang gibah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali, Ini agak ngebentak ngomongnya, biar enak Pak. jangan sekali-kali Kalian menjadi followers, menjadi pengikut orang yang gampang bersumpah, gampang mengatasnamakan Allah. Itu maksiat lisan. Makanya begini, kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang gampang nyebut demi Allah, orang yang gampang bersumpah, tanda dia suka berbohong. Bu, ini ilmu buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak gampang nyebut demi Allah, ketahuan dia. Demi Allah mah papa nggak selingkuh, ketahuan dia. Karena nggak boleh Pak, mudah nyebut demi Allah itu nggak boleh. Kalau orang yang takut dengan Allah, nggak mudah nyebut demi Allah itu. Nggak mudah mengatasnamakan agama itu, nggak gampang. Kayak pedagang di pasar, demi Allah modalnya cuma 100.000. Dia memang nggak bohong, modalnya memang 100.000. Semestinya dia nggak perlu katakan demi Allah, karena demi Allah itu sakral sekali. Sekali-kali saja mengucapkannya, saat dilantik misalnya atas jabatan tertentu boleh ucapkan demi Allah, tapi jangan buat murah kata demi Allah itu. Apalagi orang mengucapkan demi Allah demi tujuan politik. Apalagi orang mengucapkan demi Allah tujuannya buat memprovokasi. Nah, Allah sudah ingatkan, bahkan tercantum dalam Al-Quran, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang gampang sekali bersumpah demi Allah. Dikit-dikit ngajak mubahalah. Ada yang ngajak saya mubahalah Pak. Kalau saya nggak berani mubahalah itu. Karena ngapa? Saking takutnya saya dengan Allah. Takut betul saya Bapak Ibu. Saking takutnya, saya berpendapat orang yang mudah betul mubahalah tanpa kriteria, tanpa cara yang syar'i, sama saja dia sangat tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut di dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah, gampang mubahalah, gampang nyebut demi Allah, dan gampang mencela. Mahin di sini saya tafsiri hate speech, ujaran kebencian. Suka mengeluarkan konten-konten, narasi-narasi, framing-framing yang isinya mengajak orang untuk saling membenci. Ini yang disebutkan di sini. Hammazim masya'im binamim. Dan dia sering melontarkan hinaan, cacian, fitnah, binamim, yang tujuannya untuk mengadu domba. Makanya ini zaman media sosial Bapak Ibu. Wajar kalau saya agak semangat ngomongnya Pak. Ini zaman media sosial, hati-hati dengan HP. Hati-hati dengan WA group, WhatsApp group. Kadang-kadang saya prihatin Pak. WhatsApp grupnya namanya WhatsApp grup Masjid Muhajirin misalnya. Tapi isi di sana nyaci maki, saling menjelekkan, ngomongnya ngomong politik. Sering saya sampaikan, kalau grup masjid ini bakal jadi diskusi politik, bubarkan saja WA grupnya ini. Bikin grup baru saja, grup diskusi politik, kan enak. Yang mau gabung-gabung, yang nggak mau keluar. Tapi kalau grup masjid ya sudahlah, ngomongin taraweh saja, ngomongin kemakmuran masjid. Ngapain mendiskusikan urusan politik yang ujung-ujungnya akan saling menyakiti satu sama lainnya? Hati-hati sekali. Kadang-kadang begini, berita yang belum terkonfirmasi, belum tentu benarnya, sudah disebarkan di WA group. Saya ditanya Pak, Ustadz,
Mengapa kita tidak boleh menyebar fitnah? Nah, saya pernah baca sebuah narasi ya Pak, bagus ini. Ada santri tanya kiainya, Pak Yai, ngapa sih kita itu nggak boleh fitnah? Kata Pak Yai, biar kamu paham begini aja. Ambil kemoceng. Tahu kemoceng ya Pak? Sula yang terbuat dari bulu ayam. Kamu jalan dari sini sampai ke kali, bulu ayamnya cabut satu persatu yang di kemoceng itu sampai habis. Setelah habis sampai di kali, kamu balik lagi ke sini, sambil jalan balik, bulu ayam yang sudah dilepas tadi kumpulkan kembali. Balik lagi dia, sudah dilepas semua, dia balik ke kiainya, Pak Yai, bulu ayamnya tinggal sedikit yang bisa dikumpulkan. Kiai bertanya, bulu yang lain kemana? Enggak tahu, hilang diterbangkan angin. Kata Pak Kiai, itulah bahayanya fitnah. Hari ini kamu sebar fitnah. Fitnah yang sudah terlanjur untuk disebarkan. Saat engkau sadar itu fitnah dan engkau ingin memperbaikinya kembali, hanya sedikit sekali hasilnya. Itulah fitnah yang sudah terlanjur disebar. Makanya Allah ingatkan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang kerjaannya provokasi, adu domba. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua berharap dengan puasa Ramadan ini kita lebih bijak. Bijak dengan perbedaan pendapat, bijak dengan perbedaan afiliasi politik, bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam bergaul. Benang merahnya, jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi tujuannya untuk memprovokasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.